Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di praktikum sistem basis data. Mohon maaf ya, tadi agak lama bukanya. Karena ini tadi habis praktikum teman-teman ya, ada yang nanyain untuk final project gitu ya. Jadi ternyata ada kepasan tanggal merah gitu tadi masih ini ketua kelasnya tadi masih diskusi dengan saya. Jadi mohon maaf ya, jadi agak telat masuknya. Nah, ini, bagaimana, liburannya? Nah, gini ya teman-teman ya, mumpung, ini ya, mungkin masih bulan Syawal, saya pribadi juga menyampaikan mohon maaf lahir batin ya, apabila saya pribadi ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman. Semoga, masih dibukakan pintu maaf ya, di bulan Syawal ini. Kemudian sebelum kita memulai kelas ya, kita mengawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian kemarin ya teman-teman, bagaimana untuk ininya, proyeknya? Saya belum mendengar nih ceritanya. Untuk yang kemarin, nggak apa-apa sih nanti kalau misalkan nggak enak takutnya ini ya, japri juga nggak apa-apa teman-teman. Karena yang kemarin kan teman-teman sempat tanya ya lewat dari Mas Andra ya, soal ini ya, final project ya. Kebetulan kemarin memang request dari Bu Dekan teman-teman untuk final project-nya gitu. Jadi, untuk detail tuh sebenarnya beliau yang lebih tahu ya. Karena kalau misalkan dari kami, misalkan saya, Bu Helena, dan tim itu biasanya ini, kita diskusi dulu ya, mau seperti apa gitu-gitu dan, kita mesti punya ininya ya, requirement-nya. Mintanya harus seperti ini dan seperti ini gitu. Kayak yang ganjil kemarin teman-teman, yang ganjil itu juga jadi kita diskusikan dulu gitu. Nah, kalau yang di sini kemarin memang request dari Bu Dekan untuk, ini ya teman-teman ya, untuk present hasil. Dan kemarin beliau juga menyampaikan untuk ini ya, nggak apa-apa seadanya aja dulu, toh nanti diberikan ini kok, diberikan tanggapan dari Bu Dekan ya, jadi diberikan, feedback, terkait dengan hasilnya gitu ya. Semoga sih tidak ada masalah gitu. Karena kemarin beliau juga, bilang gini, kalau misalkan ini nanti juga dikembalikan ke dosen pengampu masing-masing kelas gitu ya. Jadi misalkan nanti ada, eee eee, kesulitan atau hal yang lain gitu, sepertinya tetap balik lagi karena nanti untuk penilaian teman-teman ya, penilaian teman-teman itu, masuknya yang input nilai juga saya, teman-teman. Jadi mau nggak mau tuh teman-teman tetap balik aja ke dosen pengampu masing-masing gitu. Jadi kelas besar memang ada requirement untuk kelas besar, tapi kan ini hanya pemenuhan salah satu ya bagiannya gitu. Nah, gimana kemarin? Ada yang mau cerita nggak yang untuk, projeknya? Saya juga belum tahu detail sih sebenarnya, tapi beliau kemarin bilang tidak sama dengan, yang ganjil gitulah beliau mintanya. Bagaimana, ada yang mau sharing yang kemarin kelas, presentasinya lancar-lancar saja, oke-oke saja, tidak ada masalah? Kalau tidak ada masalah sih alhamdulillah sih ya. Yang penting kalau saya sih yang teman-teman ini dikerjakan saja nggak apa-apa gitu. Karena memang kami, yang tim dosen belum menentukan detail, sama kemarin kalau tidak salah Mas Anda juga nanyain ya, untuk yang ini ya teman-teman, materinya ya, karena kan ada acara, badiku ya kemarin ya. Nah itu ya, yang ada acara tiba-tiba itu, tiba-tiba kan kelas teman-teman agak bergeser ya, yang dari NoSQL itu kan jadi agak geser, di mana nanti bahasnya berarti agak geser. Kemarin itu kalau saya diskusi sama Bu Helena gini teman-teman, untuk kelas kan teman-teman nanti masih ketemu lagi ya di kelas besar ya, untuk ke-14, sudah diminta sih sama Bu Dekan untuk 13, 14 kelas beliau. Jadi nanti kami akan, mengisi lagi ketemu teman-teman di pertemuan 15. Nah, nanti kemarin ada rencana masukan ya untuk, ini aja, dari tim ya, kalau di ini aja teman-teman, di-switch. Jadi kita lengkapi materi-materi yang memang belum tersampaikan di kelas sebelumnya gitu. Harapannya nanti bisa kita cover ya di, pertemuan terakhir tersebut sih gitu. Rencananya sih gitu teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman biar sebenarnya kadang gini teman-teman, ada plus minusnya juga ya bikin video tuh. Saya juga kadang-kadang gini teman-teman, ya plus minus, maksudnya kalau misalkan katakanlah teman-teman ada ya mungkin yang suka belajar dari video gitu. Ada juga yang kadang, maaf ya teman-teman, bukan kelas teman-teman, ada kelas dan bukan di fakultas kita kok, ada. Jadi itu saya udah bikin video tapi anaknya nggak ini ya, nggak ngecek dan bahkan kadang-kadang misalkan hasilnya ya kurang optimal gitu, saya juga agak
aduh gitu-gitu juga. Jadi istilahnya, ya sudahlah gitu. Jadi, kalau misalkan bisa memang saya lebih suka interaksi langsung kayak gini, dibandingkan video. Kadang video tuh, ya memang yang bisa belajar sendiri ada, dan ada juga yang memang lebih suka interaktif ya, maksudnya langsung komunikasi gitu. Jadi ya nggak apa-apa deh nanti. Jadi gini, kalau rencana kemarin dari hasil diskusi saya sama Bu Helena, gini teman-teman, untuk sementara rencana kita tanggal 15, pertemuan 15 nanti akan kita cover untuk materi yang tersisa, sisanya yang belum. Nah, kiranya nanti waktu itu tidak mencukupi ya untuk pertemuan 15, nanti, saran saya nanti kita coba cover di dalam video gitu ya, untuk hal-hal yang tidak tercover gitu ya. Mengingat waktunya juga terbatas gitu sih. Itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada saran, masukan boleh silakan, nggak apa-apa. Feel free aja untuk kasih masukan gitu ya. Oke. Kemudian untuk hari ini, itu tadi sekilas ya, untuk, apa namanya, project ya, 15. Gimana? Ada yang mau sharing nggak yang kemarin? Ada rules tertentu kah yang ditentukan oleh ini, Bu Dekan di kelas besar untuk final project-nya? Soalnya beliau kemarin belum menyampaikan sih. Ada teman-teman yang mau sharing? Kalau nggak salah kelas A present sama kelas B kemarin saya dikasih tahu. Gimana, Mbak Elmira? Ada yang ingin disampaikan Mungkin kemarin? itu aja sih Bu, kemarin tambahannya yang kayak fungsional kan tadi sebelum kita nggak ada fungsionalnya ya Bu, kalau Mhm. mengikuti proyek kita sebelumnya. Paling itu aja. Terus soalnya gini Bu, soalnya yang presentasi Saya misalnya minta beda-beda gitu. Nah terus nanti Mhm. dikoreksi sama Ibu Bu. Hermanya. Nah Mhm. jadi saya sendiri pun masih bingung komponen apa yang wajib ada di proyek itu Bu. Jadi kayak nggak belum ada Oh. yang jelas. Oh, per tim bisa feedback-nya beda-beda berarti ya? Iya Bu, soalnya bener-bener kemarin ada yang IRD, terus tiba-tiba ada yang nggak ada. Jadi Bu Erma pun nggak ngasih tahu jelas komponen apa Iya. aja yang harus ada. Dia cuma Beliaunya nggak spesify. Saya iya, klarifikasi kok teman-teman. Jadi kemarin kan teman-teman minta tuh, tanyain kan, beneran saya tanyain kan kemarin, "Bu ini ada, detail tertentu kah untuk requirement-nya?" Enggak, beliau enggak. Jadi beliau memang mungkin mintanya, mungkin based on kasus kali ya jadinya jatuhnya ya. Dan itu pun, gini juga sih sebenarnya, teman-teman gini, sebenarnya kan memang, ini ya, nanti gini sebenarnya, saya belum tahu ya nanti teknisnya si ini loh yang saya agak ini tuh, si teori sama praktikum apakah kayak model kemarin akan kita apa, buat bersama dalam satu project atau ada rencana kayak kemarin teman-teman, akhirnya apa namanya, ini ya live coding maksudnya dikerjain pada waktu itu gitu. Nah itu teknis yang saya belum belum terjawab sih teman-teman. Nah di mana nanti teman-teman penilaian itu kan tetap dari saya, gitu. Jadi kan nanti teknis gimana gitu saya masih agak fikskan yang itu dulu deh nanti. Jadi sementara katakanlah yang diminta project ya sudah dikerjakan dulu aja nggak apa-apa gitu. Toh, beliau tidak, ini ya mengkhususkan satu requirement tertentu kan. Itu yang diminta kemarin feedback-nya, berarti ditambahkan aja. Kalau saya dari tim, saya dan tim itu belum ada ini ya, ketentuan khusus juga untuk, harus seperti apanya gitu ya. Kalau saya sama tim kalau mengacu dari yang sudah pernah kita, laksanakan di semester ganjil, itu lebih ke ini teman-teman, kayak yang teman-teman kerjain kemarin. Jadi, ini aja, dari apa, yang sudah dipelajari, kalau saya sukanya gitu. Jadi biar nggak jauh-jauh, jadi sama saja kita kan mengimplementasikan ilmunya. Jadi teman-teman apa yang udah dipelajari diimplement ke project yang akan teman-teman angkat gitu untuk, final project gitu sih. Tidak jauh dari itu kalau saya gitu, saran saya sih gitu. Jadi, konsep-konsep yang sudah dipelajari teman-teman pada semester genap ini, teman-teman implementkan. Toh kalau yang ini ya, untuk genap ini variannya ada yang lebih advance ya dibandingkan dengan, yang kita pelajari di ganjil. Jadi ada beberapa hal yang mungkin, unreachable ya di teman-teman ya, ada NoSQL dan sebagainya, mungkin teman-teman kurang familiar itu pun nggak harus masuk gitu-gitu juga gitu loh. Dalam artian, ini ya nggak harus semuanya komponen. Kalau yang kemarin kalau nggak salah seingat saya ditanya itu ya teman-teman di kelas itu yang kelas D itu ini, semua komponennya setidaknya saya minta ada satu apa ya kalau nggak salah dari masing-masing topik. Nah kalau untuk ini kiranya teman-teman bisa mengimplementasikan aja sih topik-topik bahasannya, dalam artian bukan harus semua gitu sih. Gitu aja mungkin gambaran sementaranya ya. Tapi karena memang belum fix ya, jadi saya belum belum berani mengatakan itu jadi ini ya, acuan gitu sih. Nah, untuk sementara mungkin katakanlah diminta Bu Dekan present, teman-teman present saja nggak apa-apa.
Toh nanti kalau memang ada penugasan untuk final project, apa yang teman-teman sudah kerjakan itu akan menjadi gabungan penilaian di saya, gitu ya. Tuh, Bu, teman-teman. mohon maaf, berarti untuk sementara waktu sama persis kayak format project UTS ya, Bu? Sementara iya, tapi ini aja ya kalau untuk UTS jangan ini juga, kalau yang kemarin itu sementara kan agak banyak requirement-nya gitu ya. Sementara ini aja teman-teman singgungkan dengan topik-topik yang sudah dibahas. Tetapi yang bisa saja, jadi jangan terlalu memaksakan juga. Misalkan kayak kemarin kan kita sempat NoSQL, kemudian ada programming teknik apa ya. Saya yang agak maaf ya, saya agak merasa bersalah juga ke kalian yang ngajarin programming teknik itu loh. Itu tuh kalian belum dapet, di mana udah langsung saya disodorin itu, saya ngejelasinnya tuh jadi kayak gimana gitu, maksudnya bingung ngedelivernya gitu, karena itu belum dapet gitu loh. Padahal itu udah disodorin ke database-nya gitu. Nah itu kayak kalau saya missing point di situ. NoSQL, kemudian teknik database itu nanti dulu aja deh. Jadi kiranya yang teman-teman, bisa terapkan ya kan banyak tuh, ada trigger, ada kemarin store prosedur gitu ya, function gitu, yang kira-kira teman-teman masih reachable untuk diimplement aja di dalam project teman-teman gitu, gitu aja. Jadi yang masih terjangkau gitulah kiranya. Jadi nggak harus ini ya, atau mungkin kemarin sudah bikin mini-mini kecil gitu ya dari beberapa gitu, nanti digabungin sama temennya gitu juga nggak apa-apa gitu. Jadi, mungkin acuannya kayak gitu aja dulu sementara teman-teman. Kalau saya pasti masukannya gitu, dari yang sudah-sudah tuh saya gitu, kalau kelas tuh saya modelnya gitu ya, saya nggak akan ngambil sesuatu di luar dari apa yang disampaikan, gitu biasanya. Dan kebetulan karena memang ini sudah advance ya SPD-nya, jadi, ada hal-hal yang memang, ya tadi ya yang saya sampaikan teknik sama ini tadi ya, NoSQL atau mungkin hal-hal lain yang kiranya menurut teman-teman unreachable, ya udah nggak usah dipaksain masuk ke dalam project gitu. Setidaknya tapi ini ya, mengkombinasikan topik yang sudah pernah dibahas di kelas lah gitu. Jadi kan kita mengimplementasikan, apa namanya, keilmuan atau ilmu yang sudah diterima di kelas di dalam satu, kasus gitu sih harapannya gitu teman-teman. Itu ya sementara dulu ya teman-teman. Insya Allah sih nggak ada ini, toh nanti itu yang saya ajukan kok ke tim, gitu ya teman-teman. Kalau yang Bu Dekan nggak tahu ya, beliau memang kadang-kadang punya requirement sendiri dan kemarin saya sudah klarifikasi, beliau memang tidak menspesifikkan untuk ketentuannya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih teman-teman, katakanlah beliau yang kemarin minta cuma teman-teman present saja gitu, nanti diberikan feedback, ya sudah nggak apa-apa teman-teman. Toh nanti kemarin Bu Dekan kalau saya masih ingat ya, beliau menyampaikan nanti akan dikembalikan ke dosen pengampu masing-masing kelas. Jadi mau nggak mau kan nanti balik ke saya juga, gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah terbebani, gitu ya. Jadi seperti biasa aja, anggap aja kayak semester ganjil kemarin gitu ya. Jadi nanti sambil jalan pasti bisa, toh tim juga. Gitu. Gimana Mbak Aska? Ada saran atau teman-teman yang lain? Iya Bu, maaf izin nambahin aja. Sebenarnya tuh Boleh, dari boleh, boleh. kelas besar yang awal, Mhm. Ada saran nggak kalau sebenarnya yang lain? dari kelas besar yang kemarin, Bu Dekan hanya meminta kita untuk membuat Apa? kelompok dan membuat tema. Jadi cuman itu aja gitu loh Bu. Jadi kami kaget pas kemarin ada presentasi, loh ini presentasi apa gitu Bu. Soalnya nggak Mhm. ada kejelasan tersendiri dari Bu Sebentar, Mbak Dekannya. Aska yang minta kelompok sama tema itu kalau nggak salah tuh kebetulan waktu itu kan saya satu ruangan sama beliau. Tapi bukan kemarin itu kan? Maksudnya sudah pertemuan sebelumnya, Iya, sudah betul nggak? pertemuan yang kedua dan ketiga itu kalau nggak salah Nah, Bu. itu kalau nggak Iya, salah. Jadi nah cuman waktu belum itu ada kejelasan lagi Bu. yang kemarin gimana? Di kelas kemarin ini, apa nih kemarin? 13. Pertemuan 13 Jadi bagaimana beliau? pertemuan ke-13 kemarin tuh dari kelas A formatnya juga kan jadi kayak beda-beda gitu loh Bu. Kami sendiri jadi Mhm, bingung mau bikin kayak mhm. apa karena takutnya oh ini nggak diperluin, oh ini sebenarnya perlu gitu loh Bu. Karena nggak ada Oh, iya, iya, kejelasan iya. dari Mhm, Bu mhm, mhm, dekannya mhm, mhm. sendiri gitu Tidak Bu. ada Jadi ini ya, kami bingung generalize gitu. ini. Oke, oke, Iya, oke. dan untuk final project-nya boleh saran Bu, kalau Boleh, boleh, gini, boleh, boleh, boleh. kita Silakan, silakan. mungkin nunggu Ibu sama koordinator Tim yang ya. lain. Mhm. Iya, untuk memastikan. Jadi kita nanti ngerjainnya setelah Ibu memastikan apa saja yang ada dalam format tersebut gitu loh Bu. Atau Oh kayak iya, gitu aja atau nggak apa-apa gimana ya teman-teman. Bu? Itu aja nggak apa-apa. Itu aja nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi lagi pula Iya. kan nanti final-finalnya kalau tidak salah memang dikumpulkan ketika UAS kan ya. Jadi masih ada waktu ya. Dan kalian kan sifatnya tim, bukan individu. Jadi pekerjaan masih bisa dibagi gitu ya. Jadi misalkan ya katakanlah masih ragu-ragu,
kalau tidak salah soalnya beliau kemarin menyampaikan untuk pertemuan besok yang ke-14 itu yang present kan ganti kelas C sama D ya. Berarti kelas B kan ini ya, maksudnya tidak ada kewajiban untuk present. Jadi menurut saya ya sudah diikuti saja kelas beliau, toh nanti, katakanlah fix price-nya atau harga matinya kan yang nilai juga tetap dosen, masing-masing kelas kan. Nah gitu, jadi gini aja teman-teman, kayak yang kemarin yang sudah ya. Jadi kayak kita kemarin kan untuk UTS pun kita spesify tuh ya, aturannya misalkan mau aturan tata tulisnya tuh gini 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 dulu gitu ya. Jadi nanti nggak apa-apa, kalau di saya kayak gitu, nanti kita nah misalkan ya, saya sudah membawa hasil diskusi tim dosen, nanti saya berikan ke teman-teman gitu ya, nanti teman-teman boleh kasih feedback gitu ya. Toh lagi pula kan penilai tetap saya gitu. Jadi nanti kebijakan tetap bisa, kita saling menyesuaikan lah gitu ya, teman-teman ya. Jadi nanti mungkin sesuai saran Mbak Aska nanti, nanti aja nggak apa-apa teman-teman. Toh kemarin teman-teman sudah, ini ya present di kelas Budekan ya. Nah kalau kelas Budekan kemarin memang kalau seingat saya ya pada saat itu memang saya satu ruangan sama beliau, beliau itu tapi saya nggak ini ya, nggak ikut kelas teman-teman ya, kelas teman-teman di Zoom-nya. Jadi saya nggak tahu detailnya. Beliau cuman menyampaikan beliau itu minta ada final project untuk SPD, tapi beliau tidak mendetailkan dan kemarin saya klarifikasi tidak mendetailkan untuk ketentuannya. Jadinya ya sudah, nggak apa-apa teman-teman. Berarti kalau mungkin sementara dulu ya informasi sementara. Katakanlah kalau saya sih kalau melihat dari ganjil kemarin, biasanya sih saya itu paling mintanya mengaplikasikan saja teori yang sudah pernah dipelajari atau mungkin yang sudah pernah didapatkan di kelas gitu ya di dalam proyeknya. Dalam artian dengan karena kita kondisinya lebih advance tadi ya, tidak perlu mewajibkan semuanya komponen masuk gitu ya. Tetapi menerapkan pun sudah cukup sebenarnya gitu. Gitu aja sih teman-teman. Untuk sementaranya ya, nanti kalau misalkan ini kita klarifikasi lagi ya ketika sudah ada katakan fix price-nya, detailnya ya gitu. Karena memang sama teman-teman ya untuk karena, project juga kelas sebelum teman-teman ada kelas, web programming ya, itu juga teman-teman saya pakainya rules umum. Jadi misalkan, pertemuan ini, present apa gitu ya, dengan tidak terlalu mendetailkan juga apakah yang harus disampaikan di sana gitu. Nah, tapi, secara default ya sementara itu dulu. Toh nanti, ada misalkan kita minta requirement khusus kita sampaikan gitu. Tapi kalau enggak setidaknya ada result atau hasil dari diskusi tim teman-teman yang apa namanya, didokumentasi ya di dalam satu hasil nanti untuk, ini ya, apa namanya, di-submit gitulah, gitu nanti ketika waktunya gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan ragu-ragu kayak kemarin aja teman-teman, jadi kita generalize rules-nya dulu. Rules-nya kita samakan dulu satu kata satu kelas gitu ya. Nah baru nanti, teman-teman bisa execute lebih lanjut. Jadi nggak ini ya, nggak masing-masing tim biar nggak bingung gitu. Gitu aja ya teman-teman ya, sementara dulu ya. Karena memang saya belum ada ini sih, apa ya, apa namanya, harga pokok, harga matinya harus gimana gitu ya teman-teman ya, itu. Oke. Oke, itu dulu teman-teman ya. Untuk hasilnya nggak apa-apa, nanti sembari diskusi aja kiranya ini ya. Kalau saya biasanya feel free aja teman-teman untuk diskusi atau disampaikan aja ke saya. Jadi nggak usah terbebani ya. Misalkan ada hal-hal yang memang sedikit rancu atau ini nggak apa-apa gitu ya. Nanti dikomunikasikan aja. Toh saya biasanya sistemnya kan nggak harga mati ya, maksudnya semua dari saya gitu nggak. Jadi masukan teman-teman juga saya menjadi pertimbangan ya, saya pertimbangkan gitu. Nggak melulu terus mentang-mentang saya dosennya mah, enggak kan gitu. Jadi nanti saya kalau teman-teman kiranya dari suara bersama di kelas ya ada yang ingin ditambahkan, disampaikan gitu, silahkan ya nggak apa-apa. Feel free aja untuk menyampaikan gitu ya. Oke, itu untuk sementara ya hasil kita. Jadi nanti teman-teman bisa hold dulu untuk project-nya, sembari nanti kita tunggu ini ya detail requirement-nya gitu ya. Oke, saya izin share screen dulu untuk materi kita. Bentar ya. Sebentar. Semoga sudah terlihat nih di teman-teman. Oke, untuk pertemuan 13 sudah terlihat kan ya? Sudah, Bu. Sip, terima kasih ya. Ya, untuk hari ini kita akan belajar terkait backup and restore ya teman-teman ya. Jadi satu apa ya istilahnya kelengkapan ya. Bentar ya teman-teman, ada belnya UTBK sebelah. Di suaranya ini banget.
agak ini juga sih. Sebentar ya teman-teman. Ada suara belnya tuh tiba-tiba karena jam segini pas ini ya, udah selesai. Nah, saya lanjut dulu teman-teman, maaf. Nah, untuk pokok bahasan kita hari ini, nanti ada pengantar dulu teman-teman. Kemudian nanti kita bahas beberapa operasi ya yang akan kita lakukan terkait dengan backup and restore di dalam database khususnya MySQL ya. Nah, operasinya nanti ada backup database tunggal dengan menggunakan CLI, jadi cukup single database ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan command line atau boleh menggunakan phpMyAdmin. Tapi di sini kita kenalkan semua ya. Nanti saya juga minta cobain semua ya. Jadi atau nanti misalkan teman-teman ketika akan apa namanya mengimplementasikan project bebas milih, tetapi setidaknya untuk pembelajaran teman-teman bisa mempelajari keseluruhannya. Kemudian backup beberapa database. Nah, di sini nanti kalau tadinya hanya tunggal, nanti teman-teman ini yang multiple database. Kemudian backup semua database ini yang all database. Kemudian backup spesifik tabel berarti nanti teman-teman menentukan katakanlah satu tabel tertentu saja yang ingin di backup. Kemudian untuk backup struktur database berarti nanti teman-teman hanya ininya saja ya, field kolomnya saja ya, tanpa datanya gitu, struktur dari si database-nya gitu. Nah, kemudian yang ke-8 ini adalah kebalikannya. Kalau tadi hanya field atau kolomnya, nanti teman-teman bisa nih membackup ininya saja ya, si data saja gitu ya. Bukan apa namanya field atau kolomnya. Kemudian nanti ada merestore ya database menggunakan command line dan juga restore database menggunakan phpMyAdmin. Nah, untuk pengantar nih teman-teman ya, basis data atau database ini merupakan suatu kumpulan data ya yang disimpan secara sistematik dalam satu komputer ya untuk dapat digunakan dalam proses pengelolaan dan juga penyimpanan kumpulan data. Nah, database di sini merupakan suatu aset penting ya karena memuat data-data penting. Oleh karena itu perlu dilakukan backup ya atau pencadangan database ya untuk menghindari terjadinya insiden seperti kehilangan data. Nah, untuk melakukan proses backup database di sini teman-teman juga untuk membackup ini bisa juga ya berguna ketika teman-teman ingin memindahkan data ya ke server yang lain. Nah, untuk backup database tunggal, ini nanti teman-teman bisa menggunakan command line interface ya, CLI, yang teman-teman sering gunakan ya. Misalkan nanti untuk melakukan backup atau export database, ini caranya cukup mudah ya, menggunakan ini ya, MySQL DAM. MySQL DAM yang telah disediakan di MySQL. Untuk struktur, sintaks, atau perintah di dalam ini ya, melakukan proses backup, tadi dengan MySQL DAM ini ada ini ya, strip view, kemudian ada user DB, strip p ya, password, kemudian DB name ya, database name, kemudian jangan lupa ada tanda ya, ini ya, lebih besar, itu backup file.sql, di mana keterangannya ya, user DB ini adalah nama user database ya, jadi user yang teman-teman tentukan untuk ini ya, di MySQL-nya ya. Biasanya kalau standar sih umumnya kita pakai root ya kalau belum dimodif. Nah, pass-nya, password-nya ya biasanya ya ini apa namanya? Empty ya biasanya ya, empty value ya, kosongan kalau misalkan belum diubah ya. Kemudian DB name, database name ya. Nah, ini nama dari database-nya. Kemudian backup file SQL di sini adalah nama file untuk database yang akan ini ya, di backup nantinya. Nah, untuk implementasi ya dari ini ya proses backup database tunggal atau single ya yang menggunakan command line ini nanti teman-teman bisa mengaplikasikan ya. Teman-teman bisa masuk nih, teman-teman. Nah, ini kebetulan saya username-nya masih root, teman-teman ya. Database-nya saya pakai namanya demo misalkan. Saya ingin melakukan operasi backup, membackup file database saya dengan nama demo tadi ke dalam backup filenya namanya demo_copy.sql. Nah, kita nanti akan menjalankan nih teman-teman ya sintaks tadi, struktur sintaks yang untuk ini ya backup database tunggal dengan ini ya MySQL DAM
menu root-nya, kemudian karena kan empty ya untuk apa namanya, ini ya, pasnya saya ya, password-nya saya empty kan masih default. Jadi langsung saja kemudian min-p, kemudian demo ini adalah, ini ya, database yang akan saya backup, originalnya, database aslinya. Ini demo, kemudian, nanti jangan sampai kebalik ya teman-teman ya, karena nanti emang, berkebalikan antara backup and restore untuk tandanya. Lebih besar, lebih kecil ini. Kalau seperti ini untuk yang backup. Nah, nanti restore tuh kebalik, nanti coba kita lihat ya, yang di agak belakang nanti restore. Nah, ini saya backup, saya cadangkan nanti di dalam namanya saya buat biar nggak bingung ya, demo copy atau nanti terserah teman-teman. Kebetulan masuknya sama untuk apa namanya di ini ya terminal atau command line-nya. Nanti masuk aja change directory cd ya, MySQL, kemudian cd-bin ya. Kemudian tapi kita nggak pakai biasa yang MySQL min root itu. Tapi kita langsung teman-teman aplikasikan MySQL ini ya, min root tapi yang ini ya untuk proses backup-nya. Jadi nggak harus masuk sampai dalam tapi masuk sampai sini aja. Nah, setelah teman-teman execute kodenya, nanti teman-teman akan diberikan ke empty kosong turun lagi ya. Di sini nanti akan teman-teman tinggal cek lagi hasilnya. Hasilnya di sini nanti ini ya teman-teman ya. Kalau saya mungkin enaknya samaan ya nanti file ini tadi ini ya teman-teman ya. Di-create di sini ya teman-teman. Kalau di saya di C ya, di localhost C nanti teman-teman tentukan sendiri mungkin namanya kalau beda. Nah, MySQL bin. Nah, nanti ini aja. Kalau apa filenya kan kecampur tuh. Banyak banget ya file yang ada di bin itu sebenarnya. By default mungkin yang bawaan dari aplikasi. Nanti diklik kanan aja teman-teman itu di sort by date atau date modified. Biasanya saya lebih suka date modified. Nah, ini ya kayak saya ini. Di sort by date modified aja. Jadi nanti segala sesuatu updatean bisa keluar yang paling atas gitu. Biar nggak kecampur sama ini ya apa namanya file-file yang memang sudah tersedia atau memang bagian dari aplikasi MySQL-nya gitu. Nah, itu nanti jadi bisa keluar di atas sendiri kayak gini teman-teman. Nah, itu ya nanti. Nah, setelah teman-teman execute kode ini, si kopiannya nanti akan berada di sini gitu. Nah, nanti coba dicek ya nanti yang di sininya. Ini yang apa namanya istilahnya yang perlu diperhatikan teman-teman. Nanti jangan lupa mendingan di sorting, diurutin aja file yang paling baru tuh di atas gitu. Jadi biar kelihatan oh backup-nya udah jadi gitu. Kalau belum kadang-kadang gini teman-teman, udah nge-execute code ya. Ya udah itu aja. Pikirannya kan belum terbackup kan. Nah, gitu. Maksudnya padahal backup-nya itu dia akan diletakkan di salah satu direktori ya sampai MySQL bin gitu. Dikiranya belum. Padahal nanti misalkan ketika dibuka, oh sudah ternyata gitu ya. Nah itu peletakannya gitu. Kemudian kita geser dulu. Selain opsi tadi ya teman-teman ya, misalkan teman-teman pakai command line. Ada pula nih, teman-teman bisa juga melakukan backup database tunggal tapi menggunakan phpMyAdmin. Di mana untuk mengaksesnya ini ya teman-teman ya, buka http localhost phpMyAdmin. Ini kecil aja teman-teman semuanya. Kalau kayaknya beda-beda komputer bisa beda-beda ya teman-teman ya. Kebetulan kalau di saya event capital tuh kadang-kadang bisa langsung jadi small semua untuk phpMyAdmin. Tapi kebetulan pernah nih teman-teman saya pas praktikan di lab gitu ya. Ada rekan mahasiswa yang inputin kapital sama kecil itu ini ya. Dia nggak langsung otomatis nyesuaiin gitu nggak. Jadi dia dianggapnya ini ya apa salah gitu ya. Karena misalkan dia tulisnya kapital gitu ya. Itu nggak langsung karena memang beda-beda kayak beda-beda komputer beda-beda ini ya. Nanti secara penulisan struktur ini yang benar ya, kecil semua gitu. Nah, setelah teman-teman buka ini ya, harusnya saya kasih warna ya tadi. Saya nggak kasih warna yang ini ya. Pokoknya dibuka ini, copy aja misalkan. Nah, nanti teman-teman akan dihadapkan ini ya, halaman phpMyAdmin yang mungkin sering saya singgung juga. Jadi opsi selain teman-teman menggunakan command line ya, katakanlah teman-teman nggak suka nih typing kode gitu ya. Ya sudah pakai GUI-nya saja, bisa langsung mengakses localhost phpMyAdmin. Nah, di sini nanti teman-teman bisa nih, contoh di sini ada tandanya ya teman-teman ya. Seperti ini.
Jadi nanti misalkan ya teman-teman ya, sudah dihadapkan di halaman PHP MyAdmin. Nah, silakan nanti teman-teman bisa nih merujuk ke database yang teman-teman akan backup. Misalkan di sini ya, pilih dulu database yang akan diekspor. Kemudian teman-teman pilih nih langkah kedua, ini kan langkah pertama, langkah kedua klik menu ekspor. Setelah itu pilih ya quick access di sini. Kemudian teman-teman pilih ya format SQL, kemudian klik go. Nah, kalau di saya keluarnya kayak gini nih teman-teman. Bentuknya agak beda ya. Mungkin ini yang versi sekian, ini yang versi saya. Nah, versi saya seperti ini teman-teman. Kebetulan misalkan demo tadi ya yang saya gunakan, saya ingin backup ya. Saya ingin ekspor, silahkan dipilih dulu database-nya, kemudian klik ekspor. Nah, strukturnya mungkin ini ya agak berbeda, tapi sama sih. Ini ya, quick, kemudian format sama ya, go ya, go-nya aja yang berbeda posisi. Nah, nanti jangan lupa, kalau di saya makanya saya tunjukkan ya ini ya teman-teman ya, demo SQL-nya di atas. Jadi hasil eksportannya ini di sini ya. Nanti kalau di saya masuk ke sini. Berbeda halnya dengan yang tadi ya, yang command line. Kalau yang command line tadi kan kita ini ya teman-teman checking di sini kan. Tadi makanya saya minta teman-teman urutin filenya aja berdasarkan misalkan sort by date modified gitu. Jadi biar ini nggak bingung sama file yang sudah ada di bin. Nah, kemudian di sini kalau ini terpisah teman-teman. Kalau ini menurut saya lebih lebih ini ya, lebih jelas. Pakai yang ini lebih kalau saya pribadi ya, saya lebih suka pakai yang PHP MyAdmin. Ketika ini ya, maksudnya ketika kegiatan ekspor database ya atau backup-nya. Karena dia lebih lebih simpel teman-teman. Filenya ini nanti akan keluarnya di download kalau di saya. Jadi nggak bingung harus masuk ke C gitu. Tapi terserah teman-teman nanti. Nah, inilah opsi ya istilahnya yang kita bisa pelajari ya untuk melakukan backup database tunggal. Selanjutnya kita masuk ke backup beberapa database nih teman-teman ya. Kalau tadi kita bicara satu single database berarti ada multiple database. Nah, untuk struktur ini saya tulis ya teman-teman ya. Sebenarnya ini biasa, nanti saya kasih aja linknya teman-teman ya untuk strukturnya. Kebetulan kalau linknya seperti biasa teman-teman. Kalau codingan, kode itu warnanya beda. Kalau ini saya paste doang nih teman-teman, maaf ya. Jadi kayak plain text gitu. Jadi tidak dibedakan ya antara warnanya tuh. Nah, ini nanti saya kasih aja linknya nanti. Atau di referensi. Di referensi itu saya kasih linknya. Nah, di sana kalau misalkan dibedakan ya, misalkan DB name ini kan sebaiknya kalau kode itu memang nggak ini ya, nggak plain kayak gini. Jadi biar warnanya kelihatan gitu perbedaannya. Nah, nanti ini adalah struktur umum ketika kita membackup beberapa database, teman-teman. Kita bisa pakai MySQL dump dengan ini ya, strip user, password, kemudian result. Ini kalau teman-teman menentukan lokasi ya, pakai ada path-nya, lokasinya, kemudian database. Nah, coba saya translate nih teman-teman ya di dalam struktur ini ya sintaks ya di command line ini jadi seperti ini teman-teman ya, MySQL dump ini menu root, kemudian ini ya p databases part ya. Saya menggabungkan nih misalkan teman-teman ya database pertemuan 9 sama database pertemuan 10 gitu ya. Nah, ini saya gabungkan nanti namanya database per 910 gitu. Nah, enter password-nya karena kosong ya. Nah, ini nanti balik lagi nih teman-teman ya. Jangan lupa kalau command line itu filenya nanti akan masuk ke sini lagi. Nah, ini ya C sum MySQL bin. Masuk di sini ya. Ini ya file ini. File eksportannya gitu. Nah, ini ya teman-teman ya hasilnya seperti ini. Nanti kebetulan karena mungkin ini ya sayanya nggak ini ya teman-teman ya. Nanti aja ya saya tunjukin hasilnya. Jadi memang nanti sudah digabungkan nanti teman-teman filenya. Kebetulan saya nggak nunjukin ya hasil penggabungannya karena memang agak banyak ininya isiannya gitu ya. Nanti kita buka aja nggak apa-apa biar kelihatan ya isiannya seperti apa. Karena kalau gini ada juga teman-teman saya ngetes beberapa kode ya untuk ini ya sintaks backup gini. Karena cukup banyak sekali ternyata variannya untuk ini ya. Kebetulan insya Allah yang sudah saya taruh di PPT itu sudah saya tes semua. Nah, ada beberapa referensi itu yang tidak jalan. Apakah mungkin kalau menurut saya itu untuk MySQL server gitu ya. Jadi mungkin beda database, beda juga ya sintaksnya gitu. Nah, ternyata gini juga teman-teman. Ada beberapa sintaks yang saya tes itu ketika misalkan ya kita execute ya di sini ya di command line itu emang teman-teman nanti teman-teman dimunculkan di sini ya di sama SQL bin tetapi isinya bisa kosong jadi nggak ada ininya teman-teman
apa ya, istilahnya eksekusi ekspornya atau backupnya belum sukses. Jadi memang tulisannya sama, misalkan database bla 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 gitu ya, tapi dengan kode yang berbeda ya, maksud saya kode berbeda, bukan kode ini. Karena saya mengetes beberapa kode gitu ya, ada yang makanya yang saya masukkan yang sukses aja, yang gagal nggak saya masukkan. Karena, tidak bisa dijadikan acuan ya, kalau itu memang berfungsi dengan baik di dalam MySQL gitu. Oke, tapi kayaknya udah saya hapus deh teman-teman. Ada yang kosong tuh, saya agak lupa. Karena nanti nggak ada tandanya ya, apa namanya, file itu dihasilkan dari kode yang mana gitu. Tapi ada nanti bisa, kalau gagal itu gitu, filenya ada, tapi di dalamnya kosong gitu. Nah ini ya teman-teman ya, ini, untuk selanjutnya ada backup semua database MySQL teman-teman. Nah, untuk, backup semua database MySQL, ini nanti teman-teman bisa menggunakan ini ya, MySQL dump, ini maaf, strukturnya malah di bawah saya, karena di sini ke atas ketutup ya, jadi saya taruh di bawah. MySQL dump user password, result ya, all database. Jadi perbedaannya adalah kalau tadi teman-teman menggunakan databases, karena ada beberapa database ya. Atau kadang database juga nggak apa-apa sih, kalau pas di sini ya. Nah, ini tidak spesify ya kalau yang ini yang pertama tunggal. Database atau databases gitu, kadang-kadang nggak terlalu ini ya, karena kayak kita apa nih, saya agak lupa tables apa ya, Pak, ya? Kalau nggak database itu nggak apa, antara penambahan S ada yang nggak ini, nggak sensitif juga. Nah, di sini untuk ini ya, semua ya, semua database berarti pakainya all, pembedanya. Kemudian nanti misalkan teman-teman testing ya, all database, misalkan saya nanti akan backup di file baru namanya semua database.sql, di mana nanti teman-teman bisa juga apa ya, apa namanya, muncul pesan error seperti saya kayak gini, error bla bla bla. Nah ini ternyata saya coba cek itu teman-teman ya. Nanti untuk mengatasi error ini, nanti teman-teman bisa ini ya, bagian MySQL. Jadi cek aja di PHP admin. Nanti bagian MySQL ini di checklist saja semuanya teman-teman. Nanti di sini dipilih aja repair table. Nah ini nanti teman-teman ketika mengaplikasikan kode ini, ya ini ya saya aplikasikan lagi, nggak ada error ya. Karena di sini memang kayaknya ada yang bermasalah ya di ini ya, data MySQL yang bawaannya maksudnya, yang bikin keluar errornya. Nah ini ya, makanya saya munculin errornya sekalian biar teman-teman juga tahu itu. Nah kemudian di sini tadi ya, ini yang aman nih teman-teman. Setelah tadi ya sudah saya repair table, nanti di go aja ya. Nah ini nanti keluarnya seperti ini teman-teman ya, hasilnya semua database seperti ini. Gitu. Kemudian backup spesifik tabel. Katakanlah saya akan meng-backup tabel user. Jadi di apa namanya, demo database-nya namanya demo, kemudian tabelnya user. Nah, di sini strukturnya adalah sama MySQL dump juga, tapi jangan lupa hal yang berbeda adalah nanti kita letakkan di ini. Tabelnya di-specify aja di sini. Database name, table name-nya. Jadi kata kuncinya di sini. Database name ada table name-nya. Nah, tabel name-nya ini seperti ini. MySQL dump root demo nih. Tabel user nih teman-teman yang ingin saya khususkan ekspor tabel user saja gitu. Nah ini kebetulan karena memang cuma satu tabel teman-teman. Jadi saya bisa ngeliatin ke teman-teman ya hasilnya kayak gini nih. Ini tabelnya ya teman-teman ya users. Nah di mana nanti ketika output ya keluarnya saya kasih nama nih demo users misalkan. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil inti di dalamnya ya, demo user ini kalau dibuka seperti ini isiannya. Kemudian backup struktur database tanpa data nih teman-teman. Nah, tadi kalau kita kan ini ya, apa namanya, ambil tabelnya. Sudah ambil tabelnya, kita coba struktur database-nya saja. Jadi tidak perlu dengan datanya. Kalau yang banyak kan ada datanya ya. Misalnya kita cuma butuh field atau kolomnya. Nah, di sini sama pakai MySQL dump juga, di mana nanti di sini ya, teman-teman state no data databases. Jadi di sini kayak statement saya MySQL dump can you root no data databases. Kemudian database-nya apa namanya? Kemudian di sini nama ini ya,
database baru ketika misalkan tanpa data. Saya biar nggak bingung, saya kasih nama no data ya, demo no data. Nah, demo no data ini adalah seperti ini, teman-teman ya. Jadi hanya ininya saja, tabel dengan field-nya atau kolomnya tanpa isian. Nanti kita lihat perbandingannya dengan yang dengan data. Ini teman-teman, saya bandingkan ya. Ketika kita membackup database, misalkan di sini hanya datanya saja nih teman-teman ya. Untuk datanya saja, teman-teman nanti akan ada statement ini, no create info database yang berbeda ini ya. Di sini MySQL DAM nih ya, no create info databases demo gitu ya. Nah, di sini demo data only. Saya cuma ambil data saja ya, biar nggak bingung. Biasanya saya nama itu samakan ya. Nah, di sini demo data only, isinya ini teman-teman. Ada values-nya. Values ini kan datanya. Sedangkan coba kita bandingkan dengan yang tadi. Yang di sini kan cuma ini ya, field-nya. Kolomnya aja kan teman-teman ya. Nggak pakai data. Nah ini ya, perbedaannya seperti itu. Ini tanpa data, ini dengan datanya. Teman-teman bisa sertakan values dari masing-masing tabel. Nah ini. Kemudian kita sampai di restore. Restore database menggunakan command line. Nah, untuk restore dari sumber data, misalkan katakanlah restore itu kan ini ya teman-teman ya, kebalikan dari backup ya. Jadi kalau kita kan katakanlah tadi membackup, teman-teman punya database, teman-teman ingin tuh menyimpan database teman-teman untuk future use atau penggunaan nanti lanjutan gitu. Nah, kemudian restore ini mengembalikan nih teman-teman ya, kiranya dari data backup yang sudah kita tadi ekspor ya, misalkan di saya namanya demo copy tadi, nah nanti ditarik aja teman-teman untuk dikembalikan lagi ke ininya ya, ke ini, ke database-nya. Jadi kan tadi sudah diekspor, berarti nanti jatuhnya kita akan, kalau secara bahasa restore ini adalah mengimport teman-teman, mengimport database. Nah, untuk struktur dari sintaksnya ini MySQL, menu, kemudian namanya ya sama seperti tadi, main p, password, kemudian database to restore, ini ya, database to restore. Nah ini teman-teman. Kemudian backup file ini yang saya minta teman-teman perhatikan ya. Tandanya kan ada berkebalikan ya. Kalau yang tadi kan lebih besar. Nah, ini yang lebih kecil. Nah, hati-hati. Itu memang berkebalikan ya. Kalau si backup tadi kan lebih besar, kalau ini yang lebih kecil ya. Nanti hati-hati ya nanti pas implementnya. Jadi nggak kebalik gitu. Nah, untuk keterangannya DB to restore di sini database yang sudah Anda buat tadi. Kemudian nah, sebelum merestore database, pastikan terlebih dahulu database tempat meletakkan restore sudah dibuat ya. Nama database tidak harus sama dengan nama database backup. Semua terserah ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, teknis ketika kita merestore database, itu teman-teman katakanlah ya, misalkan mau uninstall sampp gitu ya, kan nanti berarti kan keluarnya baru ya, teman-teman install lagi kan. Nah, di sana kan baru, berarti nanti bikin database baru. Atau misalkan bisa juga nih teman-teman udah ada database-nya. Teman-teman cuma untuk testing aja ya proses ini misalkan ya restore. Itu teman-teman bikin empty aja nggak apa-apa. Jadi dihapus aja di drop. Di drop database bisa, bisa juga di drop masing-masing tabel yang ada di dalam database. Kemudian teman-teman restore dengan data yang sudah teman-teman hasil eksportan tadi. Misalkan di saya demo kopinya gitu. Nah itu. Jadi apa istilahnya proses ya untuk sampai ke restore ini beraneka ragam. Tetapi yang diminta adalah pastikan database tempat meletakkan restore sudah tersedia. Tuh. Di situ nanti untuk kita lakukan restore-nya. Nah, misalkan ya, kalau di saya karena restore itu berarti intinya ya teman-teman ya. Kalau mungkin restore bingung ya, import teman-teman itu tuh sebenarnya maksudnya, import database. Nah, bahasanya kayak gitu. Kalau kalau ekspor import itu kan lebih jelas ya. Ekspor tuh berarti teman-teman apa ya istilahnya ini ya, hasil tadi kita ini ya, kita rilis ya, kita keluarkan gitu. Nah, kalau import kan kita mengambil data untuk kita ambil gitu ya. Nah,
untuk prosesnya, rangkaiannya, karena dia mengimport mungkin secara istilah mudahnya restore itu tadi dari ini ya teman-teman ya, backup-an yang sudah saya buat tadi, si demo copy tadi. Nah, ini akan saya tarik nih teman-teman ya ke dalam namanya, saya bikin database baru aja lah biar tidak bingung, namanya demo new misalkan. Nah, ini ya. Nah, jangan lupa nih yang tadi tandanya dibalik ada lebih kecil ya kalau sekarang. Kalau tadi kan lebih besar. Nah, itu yang teman-teman mungkin ini ya hati-hati ya kalau untuk backup and restore. Tandanya sih biasanya, tandanya. Nah, nanti tandanya perlu diperhatikan. Katakanlah teman-teman copy kode misalkan dari satu halaman web, dicek dulu ya. Nah, gitu. Karena ini juga teman-teman, kadang saya juga nih copy-copy pantesan kenapa di ini ya, enggak ngeimpor orang tandanya kebalik, ya gitu ya. Kadang-kadang hal-hal kecil kayak gitu bisa gitu ya. Karena kan dia membalikkan proses ya tadi backup itu kan mengambil data, menarik dalam artian data yang sudah ada kita ini ya ekspor ya bentuk kita apa namanya rilis bentuknya. Nah kalau yang di sini kita kan mengambil data ya dalam artian data itu tadi yang sudah dirilis kita tarik lagi untuk dimasukkan di dalam database. Nah ini strukturnya seperti ini, MySQL, menu, root, demo new ya. Kemudian ini adalah sumber data yang sudah di backup tadi teman-teman. Data backup-nya ini ya demo copy. Sedangkan database barunya ini teman-teman. Atau terserah teman-teman tadi ya kalau mau mengkosongkan gitu boleh. Jadi mengkosongkan database gitu ya katakanlah oh mau ngetes sih proses backupnya bisa nggak gitu. Nah seperti ini. Nah yang jadi perhatian adalah tandanya ya jangan lupa. Ini yang kadang saya sendiri juga ini ya kemarin agak takut rancu. Kenapa filenya nggak muncul-muncul? Ternyata tandanya kebalik gitu. Hal yang kecil, tapi ini ya berpengaruh gitu. Oke, kemudian restore database menggunakan PHP MyAdmin, teman-teman. Nah, untuk merestore database MySQL menggunakan PHP MyAdmin, silahkan nanti teman-teman sama ya dengan yang di backup tadi, kita pintunya sama ya localhost PHP MyAdmin, kemudian pilih nama database ya yang akan digunakan untuk merestore. Nah, bila tidak ada, nah di sini teman-teman, ini tadi yang saya maksudkan. Misalkan teman-teman trouble nih sampipinya, udah deh mau di-uninstall, install baru. Itu kan berarti baru lagi ya bersih ya. Misalkan teman-teman belum ekspor apa database-nya, belum import database-nya ya masih utuh instalan baru gitu ya. Nah, itu nanti berarti perlu nih teman-teman membuat database baru dulu gitu. Atau kalau kebetulan ya udah deh kan udah ada database-nya. Saya cuma mau mengetes aja sih operasi ini ya udah kosongin aja nggak apa-apa teman-teman nggak harus bikin database-nya. Jadi ini terserah teman-teman. Kemudian selanjutnya silahkan pilih menu import, nanti pilih menu import, kemudian pilih kalau tadi backup jangan lupa ya backup itu yang ekspor. Kalau untuk restore berarti yang import. Kemudian pilihlah file database yang akan di-restore. Nah, ini seperti kemarin teman-teman yang kita praktikkan untuk ini ya, klasik model. Klasik model kemarin kan sempat ini ya, kita ngetes kan ya klasik model itu untuk proses import ya kalau nggak salah ya. Untuk praktikan store procedure atau store function ya kemarin itu kan pakai database klasik model. Nah, bentuknya sama, import seperti itu proses yang kita lakukan. Nah, tunggu beberapa saat hingga proses upload dan restore database selesai. Nah, ini sebenarnya tergantung size dari si database. Kalau mungkin datanya cukup banyak, bisa sedikit memakan waktu ya. Tapi kalau misalkan tidak, ya nanti bisa lebih cepat. Bila bila proses restore database berhasil, maka semua tabel dan data dari database backup akan muncul. Jadi nanti setelah prosesnya selesai, ini teman-teman, data backupan teman-teman tadi, teman-teman tes tuh backupannya muncul tidak di dalam ini ya database baru teman-teman ataukah database yang memang tadi teman-teman sudah bersihkan ya isinya gitu ya. Karena untuk mengetes proses ini ya restore-nya. Nah, kemudian ini ya visualisasi ini teman-teman ya. Proses dari restore database ketika menggunakan ini ya halaman PHP MyAdmin. Nah, ini yang langkah-langkahnya langkah-langkahnya teman-teman. Makanya saya kasih ini ya saya cari yang ada tandanya. Nah, ini sebenarnya nanti view-nya mungkin bisa tergantung ini ya,
apa namanya, versinya ya, dari PHP Admin. Nah, ini dilihat aja untuk langkah-langkahnya, teman-teman. Untuk yang pertama, nanti ketika kita akan merestore ya database, kita melakukan operasi import ya database ya. Jadi teman-teman tentukan dulu ya, si ini, tempat restore database-nya, itu. Setelah itu teman-teman klik ya, tab import untuk langkah kedua, kemudian di sini teman-teman ya, untuk langkah ketiga ya, untuk, ini ya, memilih ini ya, choose file. Memilih file, ini ya, yang akan teman-teman, restore dari hasil backup-an misalkan gitu ya. Sudah pernah membuat database, sudah ada isinya gitu ya, teman-teman tinggal me-restore saja. Atau mungkin misalkan di soal gitu ya, mungkin teman-teman udah pernah menemui. Kemudian formatnya SQL, kemudian ini yang dulu kayaknya beda spesifikasinya. Oh, nah ini yang saya, yang baru kayak gini teman-teman. Nanti mungkin bisa menyesuaikan ya. Nah ini yang kemarin teman-teman yang kita waktu klasik model kan teman-teman ini ya diminta untuk tidak men-uncheck list ya foreign key ya. Jadi karena memang ada ini relationship foreign key-nya yang sepertinya rancu belum dicek lagi ya. Kemarin kalau yang klasik model itu jadi agak gimana ya, berantakan itu jadinya. Kalau berantakan kayaknya dia nggak mau ini. Jadi kadang mungkin ini juga teman-teman, hal ini juga perlu teman-teman perhatikan ya, ketika teman-teman membuat relationship, ini ya, antar tabel, tabel-tabel yang memang mempunyai hubungan, hati-hati juga teman-teman, pastikan, tidak ada masalah ya. Karena misalkan contohnya kemarin klasik model itu kan ada relationship antar tabel yang mungkin belum tercover ya, ada yang mungkin ke-delete dan sebagainya. Jadi, ini ya, foreign key-nya dia agak ada yang bingung gitu. Di mana kalau teman-teman, di checklist ya untuk enable foreign key dia nggak bisa ngupload, nggak bisa terimpor datanya, jadinya kan kosong kan itu. Nah, itu karena dia ada ininya juga, checkingnya. Kalau foreign key hati-hati ya teman-teman, kayak kita kemarin waktu saya jelaskan ini, praktikan kita input data ya, tapi yang dari buku El Masri itu ya, itu kan ada beberapa tuh ya, yang contohnya saya agak lupa itu. Ada kan ya kelas yang saya pernah ini ya, ulas untuk soal ada apa sih, employee, kemudian pokoknya database employee ya di sana. Yang ada apa sih, agak lumayan banyak sih, pokoknya terkait employee intinya. Nah itu kan, ini juga teman-teman, pengisiannya teman-teman harus memperhatikan mana dulu yang duluan. Karena kan kalau kita pakai foreign kan kita ke data utama ya, yang jadi primary yang mana nih? Nah, jangan sampai justru katakanlah gitu yang bikin error tuh, yang jadi primary malah belum diinputkan, tiba-tiba udah foreign dulu. Lah, yang jadi referensi malah sudah di data. Lah sumber aslinya mana? Kan itu kan agak bingung juga kan dia apa mesin engine-nya, database-nya jadi bingung. Makanya dia ada error. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya, nah, untuk materinya ya terkait materi, untuk melakukan backup dan restore database MySQL, ini teman-teman bisa ya memanfaatkan CLI, command line interface, ataupun menggunakan tools ya seperti PHP Admin. Dan untuk sebenarnya nggak hanya backup and restore, untuk teman-teman melakukan operasi terkait dengan database, silahkan ya. Sebenarnya bebas, kecuali di sana diminta requirement-nya, oh teman-teman harus pakai command line, ada sintaksnya, berarti pakai command line. Kalau memang teman-teman lebih suka dengan GUI-nya, boleh pakai PHP Admin. Kemudian perintah backup dapat digunakan apabila ingin membuat backup atau cadangan database. Bisa juga ketika teman-teman hendak memindahkan database ya dari localhost ke hosting ya. Jadi nanti misalkan teman-teman ini ya, untuk skripsi misalkan ya, atau tugas akhir teman-teman ingin ya apa namanya, mengambil tema atau mungkin topiknya soal sistem development ya, jadi pengen mengembangkan sistem. Nah, nanti, teman-teman biasanya kan ini ya, untuk apa, percobaan gitu, teman-teman sudah mendevelop di PC komputer teman-teman, kemudian nanti misalkan ingin dites di komputer ini ya, user-nya gitu. Nah, itu kan biasanya nanti teman-teman, sering nanti akan berhubungan dengan backup and import ini ya nanti. Jadi misalkan strukturnya sudah dibuat gitu ya, nanti tinggal teman-teman, backup ataukah nanti import gitu ya. Nah, nanti termasuk juga nanti kalau misalkan dalam artian, sistem yang akan teman-teman kembangkan akan di-hosting gitu ya. Nah, nanti bisa tuh, memanfaatkannya.
Nah, kemudian selanjutnya apabila ingin mengembalikan ini ya, mengembalikan database, ini ya maaf ya typo ini, salah. Apabila ingin mengembalikan database lakukan restore teman-teman, bukan salah typo itu maaf ya. Lakukan restore database sesuai dengan file backup yang ada ya. Jadi kalau memang teman-teman katakanlah tadi ya, ini deh, Sampipinya lagi error misalkan, nah gitu. Teman-teman ingin ya apa namanya, ya padahal misalkan teman-teman ada tuh, kan biasanya kita udah praktikum banyak ya. Tiba-tiba ada yang masalah, ya udah di-backup aja. Kan kita ada banyak ragam backup tuh. Nanti bisa diterapkan tuh ilmunya buat membackup database. Jadi nggak harus satu-satu dan juga nggak harus ini ya, apa namanya, kerepotan gitu ya. Kalau misalkan, ya masa datanya sudah praktikum, berkali-kali jadi hilang gitu-gitu ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan opsi restore. Tuh, kemudian ini referensinya ya teman-teman yang saya gunakan, nanti bisa dicek ya. Ini sama biasanya ya, yang ini ya. Nanti saya tunjukkan sih kalau misalkan ini ada beberapa ininya. Kalau yang di sini saya motif sih, kalau yang ya motif semua. Nah, latihannya nanti silakan ya teman-teman ya untuk mengimplementasikan seperti biasa ya dan menampilkan output ya nanti dari proses backup. Untuk database-nya saya berikan kebebasan. Terserah teman-teman mau database-nya yang mana ya. Yang sudah ada aja yang di teman-teman ya, yang ada di PHP MyAdmin aja. Yang sudah pernah teman-teman kerjakan untuk tugas atau mungkin pertemuan pas praktikum gitu ya, pakai itu aja nggak apa-apa. Silakan nanti bisa diterapkan ya tadi ya ke 9 proses ya dari backup dan restore-nya ya. Saya mintanya ini ya, maaf ya saya mintanya semua karena biar teman-teman karena masih belajar, jadi biar, semuanya familiar. Nanti meskipun nanti misalkan, apa namanya, di luar kelas ya, misalkan teman-teman ingin punya, mengerjakan proyek sendiri ataupun yang lainnya ya, misalkan untuk tugas akhir dan skripsi, tidak harus seperti ini ya teman-teman ya. Nanti bisa nih, kalau lebih suka pakai PHP MyAdmin pakai saja, atau mungkin lebih suka pakai command line pakai saja, yang sesuai preferensi teman-teman gitu ya. Karena masih belajar maka harapan saya biar teman-teman, memahami ya, cara-caranya, variannya gitu seperti apa, itu. Silahkan nanti bisa dites dulu teman-teman ya, dicobakan dulu ya untuk, proses backup and restore-nya. Saya stop share dulu ya. Nah, ini masing-masing kayak ini aja teman-teman, yang ada di screenshot saya di PPT itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman nunjukkan gitu ya. Tadi saya ini juga sebentar, saya tunjukkan ya tadi ya yang hasilnya ya teman-teman ya, hasil outputnya. Sebenarnya kemarin ada yang saya hapus yang kosong gitu. Ada teman-teman, tapi nggak tahu saya agak lupa ada sintaks yang salah gitu ya. Jadi saya memang nyoba beberapa sintaks, di mana sintaksnya itu bisa keluar, tetapi isian di dalamnya itu empty. Bentar, masih nggak ya? Bentar, kayak kemarin saya hapusi yang nggak jelas hasilnya, karena takutnya malah bingung. Bentar ya, MySQL saya tunjukkan aja hasilnya seperti apa. Nah ini, saya izin share screen aja biar teman-teman bisa kelihatan ya masuknya gimana gitu. Bentar, ini ya saya izin share screen dulu, teman-teman. Ini ya, misalkan di sini ya. Nah, saya masuk ke C-nya dulu. Nah, di sini C sampai P, C-nya tadi MySQL ya, kemudian bin. Nah, ini kebetulan nanti sebenarnya aslinya bukan kayak gini, teman-teman. Aslinya tuh kayak gini. Nah, ini tadi yang saya bilang ini ya, saya enaknya pakai ini loh. Jadi nanti mungkin kalau urutan di teman-teman masih urutan aslinya. Urutan nama mungkin ya, kayak gini kayaknya. Kayak gini bentuknya. Aslinya kayaknya sih. Nah, baru kalau misalkan biar kelihatan teman-teman, saya sarankan untuk testing nanti di ini aja diubah pakai sort, kemudian date modified. Nah, ini lebih data-data barunya dia nanti ketaruh di atas. Jadi operasi yang teman-teman lakukan itu nggak bikin bingung ya. Lah ini mana yang ke backup gitu ya. Biar biar teman-teman nggak bingung tiba-tiba misalkan di command line ya katakanlah di command line udah jalan nih. Di command line jalan, lah kok ini
backup-nya mana gitu ya, daripada bingung gitu. Nah, ini diurutkan aja, pastikan yang di atas tuh yang, terbaru gitu. Nah, di sini seperti ini teman-teman hasil output-nya, kalau yang tadi ya. Nah, ini ya, bentar ya saya close dulu, tadi habis praktikum. Ini ya teman-teman ya, bentuknya seperti ini. Saya kecilkan dulu. Nah, ini yang sukses teman-teman, karena datanya ada. Nih, saya kecilin dulu deh. Ini ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi kombinasi antara database 9 dengan ini, database 10. Ini teman-teman. Seperti ini. Kebetulan isinya memang cuman ini ya. Nah, ini nggak banyak sih. Nah, ini. Semua nih teman-teman database-nya tadi ya. Karena saya combine 9 sama 10 ya. Hasilnya seperti ini yang sukses teman-teman. Tadi tuh ada yang gagal tuh cuman bisa kayak gini teman-teman sama, tapi dalamnya putih doang, nggak ada isinya. Nah, ini yang semua database saya perlihatkan hasilnya. Ini yang semua database dari mulai klasik model, kemudian apa nih tabel ya. Banyak sih teman-teman, semuanya terdata. Nah, ini ya. Nah, banyak sekali nih. Line-nya aja ada cukup banyak nih. Ada berapa line nih? 4.000 sekian ya. Nah, karena dia banyak banget. Semuanya kan, semua database. Ini ya. Kemudian untuk yang demo, kita lihat hasil demonya. Untuk yang demo, ini ya teman-teman ya. Demo, tapi tadi kan demo yang untuk satu tabel. Nah, ini satu tabel, saya ambil tabel user tadi teman-teman. Nah, ini tabel user seperti ini. Datanya ya. Ini ada datanya, ada value-nya. Kan tadi masih tabel. Berarti tabel itu sifatnya apa? Ada field, kolom, sama ada isian data. Nah, berbeda dengan yang ini, teman-teman. Ada yang no data. No data ini yang tadi, teman-teman, yang struktur saja. Untuk yang struktur, berarti katakanlah ini, teman-teman, tadi. Person ya, saya cuma ambil tabelnya saja. Tabel ya, tidak ada datanya. Nih. Berbeda dengan yang data only. Datanya saja. Lah ini ya, langsung ini ya, value-nya. Langsung ke datanya saja nih, teman-teman. Ini ya, kan ada koma-komanya ya ini tadi ya. Yang Clark, bla 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 nih, Harry Potter, bla bla. Nah itu. Nah, kemudian sama ini tadi ya, demo copy ini yang asli sih teman-teman tadi ya. Yang saya sebenarnya ini ngetes ini beberapa ini yang kayaknya salah ini. Salah ini teman-teman tadi. Bentar. Ini yang ini ada yang salah nih. Ini bukan demo copy yang pertama, kayaknya saya salah ngapus deh. Saya salah ngapus. Ada juga ada beberapa temen yang nggak ini ya. Jadi kalau demo copy berarti database harusnya database yang ini teman-teman. Kalau yang di saya backupan dari database demo. Nah, ini kebetulan kemarin karena saya testing beberapa kali, kayaknya salah ngapus deh. Demo copy-nya isinya bukan yang ini, malah demo tambahan. Ini termasuk yang ada empty value itu juga. Jadi ada juga nih teman-teman ya. Saya agak lupa, tapi kayaknya udah saya hapus deh. Jadi ini isian di dalamnya itu tidak bersesuaian ya, kosong. Saya taruh nggak ya? Bentar. Kayaknya udah ikut kehapus kayaknya teman-teman. Ininya ini bentar ya, saya tutup dulu. Nah ini kayaknya kemarin tuh saya taruh di Raspberry. Udah kehapus teman-teman, udah nggak ada. Udah saya hapus daripada bikin bingung ya. Jadinya ini ternyata demo kopinya ikut kehapus. Tapi maksudnya tadi demo copy ini adalah contoh ketika saya melakukan backup untuk satu database, gitu ya. Ini hasilnya ya nanti dicek aja di SAMPP MySQL bin. Oke, silahkan dites dulu teman-teman ya. Mungkin seperti biasa ya. Nanti untuk poin keaktifan masih ada sempat waktu. Karena kita tadi ada 9 ya. 9 cara. Nah, silahkan dites dulu. Mungkin bisa random, boleh. Mana yang mau dicobakan. Seperti biasa ya, untuk poin keaktifan. Boleh deh teman-teman, silahkan dites dulu. Itu sembari nanti teman-teman bisa sekalian ya, kalau udah untuk ini ya, bisa disubmit ya tadi. Ke 9-9-nya ya, gitu. Silahkan di testing dulu teman-teman. Boleh random, boleh urut gitu ya nanti untuk ke 9 poin penerapannya. Dan database-nya terserah teman-teman. Pakai saja yang sudah ada gitu, nggak usah bikin.
Silakan. Ada yang bermasalah? Semoga nggak ada ya, karena cukup simpel juga. Teman-teman mungkin sudah sering ketemu ya. Silahkan ya, bagi yang sudah nanti silahkan ya. Bisa present hasil, bisa share screen ya, seperti biasa. Untuk hasil percobaannya. Ibu, saya mau nyoba yang ini deh, Bu. Apa? Boleh, silakan Mas. Backup pakai Yang mana? PHP MyAdmin. Boleh. Silakan. Di Iya. share screen. Oke. Nanti teman-teman bisa mencoba yang lain ya. Kalau sudah diambil temannya ya untuk langkah tersebut. Udah terlihat belum, Bu? Silakan. Sudah. Udah. Ini apa? Nah, ini Yang tapi restore atau backup? backup. Backup. Nah, kan Oke, saya dari sip. kan udah ekspor ya, Bu, tadi. Nah, itu dia ke download, dia masuknya nggak ke file bin sih, Bu, masuknya ke file download. Masuknya ke download, betul. Oh iya, kalau ekspor di PHP MyAdmin ke download ya. Kalau yang Oh, command line oke, Mas, oke, kalau oke. command line masuk situ. Kalau pakai PHP kalau MyAdmin, command labor ya. Oh iya, mm, iya. Oke. makanya kalau saya tadi saranin kalau misalkan teman-teman takut bingung ya di sini kan kecampur tuh. Kecampur tuh kadang-kadang ini ya teman-teman ya. Eh teman-teman bisa takut salah ya. Ini maksudnya ini udah belum gitu ya. Lebih enak kan filenya biasanya nggak terlalu banyak di download ya, lebih enak ya. Jadi lebih saya sarankan biasanya pakai PHP admin. Tapi kalau teman-teman lebih suka pakai command line nggak apa-apa. Anggap aja ini memang bagian dari proses ya mencobakan gitu. Silakan. Mau coba yang mana? Mau PHP admin apa mau ini? Eh apa? Eh di command line. Sebentar. Ini tadi bentar. Saya kasih ya tadi ya link ininya nanti kalau untuk teman-teman tadi yang belum untuk itu ada di referensi sebenarnya teman-teman tadi. Jadi kayak link yang saya jadikan referensi ya untuk testingnya itu ada 2 tadi ya. Ada di referensi itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman Ini ngetes itu hasilnya kayak gini ya, Bu. tes ya nanti ada di referensi. Oke, silakan Mas. Ini yang mana? Tadi yang pakai PHP MyAdmin. Kasih model ya. Boleh dilihatin Mas prosesnya? Iya. Coba. Kan nanti bisa diituin Oh, di export lagi ya. Biar teman-teman oke. kelihatan prosesnya. Kalau di saya kan cuma screenshot ya. Kalau ini kan teman-teman sembari Iya. praktikkan beneran. Oke. Tadi Coba. kan ke classic models, terus ekspor, kita kirim atau send, nanti dia jadi ke download gitu kan. Oke, Nah, ini coba kan dibuka tadi dulu. saya ngikutin Bu Rika pakai Sublime. Kalau di sini saya pakainya open file sih, terus Buka tinggal aja, klik nggak aja apa-apa. filenya baru deh. Oke, Jadi kelihatan buka deh. hasilnya. Nah ini ya. Oke. Nah ini ya teman-teman ya hasilnya seperti ini ya. Nanti ini hasilnya akan keluar di download biasanya untuk yang di PHP admin. Meskipun datanya cukup besar seperti ini juga itu. Nanti sebenarnya ini juga sih ekspor sama import tuh nanti teman-teman pengaruh sama size sih sebenarnya ada juga ya pengaturan size. Nanti size itu tinggal ganti sebenarnya teman-teman ya di bagian lupa saya mysql.ini apa ya kalau nggak salah. Jadi kan nanti kalau misalkan di export tadi, coba Mas buka export ada ini ya nggak? Ada biasanya ada file limit gitu. Kalau export enggak ding, diimport itu nanti aja yang import aja. Oke, nggak keluar. Kalau di situ kan ini nanti aja biar temennya yang ngejelasin yang import. Oke, ini ya Oke. teman-teman ya. Ini kalau bingung pakai bahasa Inggris aja Mas. Kalau bingung kadang-kadang kita Iya. ini ya kalau bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman kan kadang agak keder ya. Maksudnya menunya tuh kadang jadi bahasa Indonesia tuh
ini maksudnya apa gitu ya. Iya Kalau bingung misalkan ini jujur. diganti, diganti pakai bahasa Inggris aja Mas itu kalau misalkan ini apa namanya Oke. settingannya ya. Daripada kadang-kadang bingung ya. Kadang saya gitu ya. Kalau komputer, maksudnya bahasa komputer kita dijadiin bahasa Indonesia tuh kadang menunya jadi bingung gitu. Apa gitu ya. Oke, sip. Mas Andret, silahkan ya nama sama NIM-nya ya Oke, dicatatkan Bu. di chat. Terima kasih. Sudah ada yang Nah, mencoba teman-teman untuk proses backup-nya lewat PHP Admin. Silahkan teman yang lain bisa mengetes, tetapi yang selain ini ya, proses backup data database dengan ini ya, PHP Admin. Silahkan dicobakan dengan yang lain ya. Karena kita tadi ada 9 varian. Silahkan sudah ada satu yang mencoba. Silahkan nih teman-teman untuk mengetes. Bebas, random boleh. Misalkan nggak urut nggak apa-apa. Untuk mengetes aja sih teman-teman backupnya. Sama restore ya. Silahkan dites dulu aja. Sebenarnya udah nanti sering teman-teman akan banyak berinteraksi ya dengan backup and restore. Kalau misalkan ini ya butuh lagi ya udah input database nih, masa ya harus ini ya ke delete atau ini kan nanti teman-teman pasti akan menggunakan itu dibandingkan harus ini ya harus typing. Silahkan dites dulu. Yang untuk command line hati-hati ya, karena kan ngeceknya di command line, bukan di ini. Jadi tadi saya kasih aja ya kodenya yang jadi saya referensi tadi, atau mau kalau di saya kayaknya gambar deh itu nggak bisa diklik ya, cuman saya kasih strukturnya ya. Coba di sini nih teman-teman kalau mau copy kode biar agak cepet praktikannya nggak apa-apa. Kalau di saya kan kadang kayak gitu ya. Jadi nggak usah teman-teman ini ya. Kalau saya biasanya soalnya takut typo dan sebagainya. Nih saya kasih aja di sini ya, di chat ya yang tadi mungkin belum sempat ini, coba aja. Itu referensinya ada 2 nih. Nah, itu dicoba aja. Yang MySQL tutorial tuh sama Go tadi ya. Nah, itu nanti tinggal teman-teman ganti aja ininya apa nama dari database-nya. Ini misalkan di ini ya MySQL tutorial tuh kan ada contohnya ya sama yang satunya. Nah, itu tinggal dites aja teman-teman. Diganti dengan database yang sudah ada di teman-teman. Biar lebih cepat. Daripada nanti takut typo kan langsung ya tuh. Nah ini nah itu tadi ada contohnya nih teman-teman ya tadi ya. Nah ini ya di 2 link itu saya berikan ya di chat ya. Kalau misalkan tinggal dimodif di ini ya apa namanya command line teman-teman. Misalkan mau pakai yang command line, silakan bisa dites dulu ya. Karena variannya cukup banyak juga teman-teman ya. Ada yang bikin kompres atau apa gitu. Tapi saya nggak ambilkan karena nggak sukses ternyata teman-teman yang untuk dikompresi itu dia sebenarnya harus ada kayak semacam zip gitu sih. Zipnya itu eh namanya apa ya? Ada gitu untuk bikin yang ngezip juga. Jadi itu nanti hasilnya itu .gz apa ya kalau nggak salah itu ada. Tapi karena testing saya nggak sukses ya, saya nggak masukkan aja. Takutnya di situ memang nggak tercover juga ya kalau di dalam MySQL gitu. Karena saya lihat dia harus nginstal juga buat ekstraksi filenya. Ya, kayaknya mikir "Loh, kok jadi ini banyak gitu ya. Berarti pakai yang embed aja teman-teman yang sudah embed di dalam MySQL-nya gitu. Jadi teman-teman nggak usah install yang lain, tapi kan itu juga salah satu format bentuk backup ya. Kayak yang ini nih tadi teman-teman saya perlihatkan mungkin sembari menunggu teman-teman sedang praktikan ya. Nanti yang sudah bisa share screen ya hasilnya. Nah ini teman-teman tadi ya. Untuk awal sih kayaknya tadi saya lihat yang ini dulu deh. Yang ini ya. Nah ini tadi saya ambilin di sini. Tapi tadi saya sesuaikan juga teman-teman yang mana yang bisa ya. Yang bisa apa namanya diimplementasikan di dalam database-nya. Ini kebetulan ada GIF-nya.
Ini kalau untuk proses ini ya restore atau import katanya. Nah, ini nanti silakan yang mau menjelaskan untuk import. Kemudian ini teman-teman tadi ya beberapa yang cukup banyak ini. Nah, ini tadi yang saya maksudkan. Jadi kalau di sini itu biasanya saya share ya untuk linknya ya. Karena ini teman-teman yang saya suka itu strukturnya. Strukturnya itu dia dikasih warna berbeda ya teman-teman. Misalkan kayak gini nih. Kalau ini kan untuk ini ya database tunggal ya. Untuk MySQL DAM untuk single database. Yang misalkan multiple nih. Multiple tuh saya sukanya ini ya, struktur itu dibedakan warnanya. Misalkan username, password gitu ya. Di sini ada DB name 1, DB name 2. Nah, ini saya copy di materi, maaf ya. Keluarnya itu plain text, cuma teks doang, nggak ada perbedaannya. Gitu. Jadinya ya udah deh, saya mikir kalau saya share kayak gini teman-teman kan kelihatan tuh, oh iya ya di listing DB1, DB2 gitu ya. Baru di sini dicontohkan kan di sini ya. Ada nih. Contohnya mana nih? Ini nggak kelihatan ya teman-teman kayaknya. Dia pakainya ini ya. Ada ini ya teman-teman ya. Kalau yang ada di MySQL tutorial itu dia pakai lokasi ya, path lokasinya. Kalau saya nggak langsung sih. Biasanya pakai yang di bin aja. Di bin DB2, DB1, DB2 atau pakai yang tempat saya tadi nggak apa-apa. Kemudian ini ya backup all. Ini yang backup all database. Karena tadi kalau nggak salah saya ngetes beberapa ini ya, beberapa kode. Coba nanti saya cek kalau ada ya yang ini. Nanti teman-teman tinggal testing. Itu tadi saya kasih 2 ya. Ada ini ada lagi kayaknya. Tapi karena memang ada beberapa sintaks yang tidak sukses. Kalau yang di sini sih insya Allah sukses semua nih. Nama-namanya kayaknya udah saya tes deh. Nah ini ya, tapi memang berbeda. Dia pakai path. Kalau saya kan nggak pakai path file. Nah ini ya, ini yang no create info yang backup data only ya. Di sini yang strukturnya. Kolomnya saja, yang ini specific table. Tabel tertentu ya. Nah ini nih strukturnya ya. Coba nanti saya cek ya yang tadi ya combine tuh. Silakan kalau ada yang sudah sukses bisa share screen untuk present hasilnya. Bentar saya sambil carikan ya teman-teman ininya. Tadi tuh saya ini enggak ya, sukses enggak ya? Karena cukup banyak teman-teman variannya tuh dan tapi ini enggak semuanya jalan. Tidak semua jalan ketika di testing gitu. Makanya saya ambil yang ini aja lah daripada nanti bikin bingung gitu loh. Kalau misalkan di testing nggak jalan. Ntar saya coba cross check dulu teman-teman. Kemarin itu silahkan ya nanti kalau yang sudah ready bisa langsung share screen aja nggak apa-apa. Seperti biasa. Baru 1 tadi yang dicoba. Masih ada 8 teman-teman. Ntar saya cek dulu. Saya ingin mencoba, Ada Bu. yang mau coba? Yang tunggal Boleh. pakai command line. Oh boleh. Mas Mas Hidayatullah Hidayatullah. silahkan. Untuk share screen. Nanti yang sudah dicoba temennya silakan ya nanti yang mau mencoba ganti yang lain ya. Kalau misalkan ini biar nggak samaan. Karena variannya ada 9, harapan saya biar kecoba varian macam-macamnya. Biar nggak duplikat. Toh nanti database-nya bisa antar teman bisa beda ya. Jadi nggak selalu jatuhnya sama. Sudah terlihat belum, Bu? Di saya belum Mas, masih ini started screen sharing, masih proses sepertinya. Sudah, oke. Ini kemudian Saya pakai database perusahaan random. namanya Jadi ini DB backupnya apa? backupnya ini DB garis bawah perusahaan.sql. Oke, sip. Boleh di testing tuh Mas hasilnya bagaimana? Nah ini ya. Oke, keluar ya. Coba dibuka Mas filenya. File DB perusahaan, oke. Ini ya, sesuai datanya. Bener ya?
Untuk karena kan ya, yang tahu teman-teman ya, yang mana yang di database yang diambil dan isiannya ya nanti bisa di cross check ya di apa isiannya di dalamnya ya teman-teman ya. Nanti bebas silakan merujuk ke database mana, tabel mana nanti silakan teman-teman yang tentukan ya. Pakai aja yang udah ada. Jadi nggak usah repot-repot bikin gitu. Oke, seperti ini ya teman-teman ya sintaksnya. Bisa agak turunin dikit Mas. Apa namanya? Notepad-nya. Notepad-nya tuh biar kelihatan kodenya ya. Jadi MySQL DAM, menu, root ya tadi ya. Kemudian jangan lupa ya, kalau misalkan mau backup, tandanya lebih besar ya teman-teman ya. Kemudian ini ya, apa namanya, sumber dari database yang akan di backup, baru tanda lebih besar, baru yang apa namanya, ini file nama ini file backupan gitu untuk yang ini. Dan jangan lupa naruhnya tadi ini ya, bukan naruhnya, filenya munculnya di mana Mas? C juga. MySQL SAM tadi yang di apa namanya Explorer-nya keluarnya di mana? Taruh di mana gitu? Keluarnya sama kan Bisa ya? saya SAM. belum taruh. Oh di SAM. Oh Belum keluarnya di SAM saving. ya. Oke. Keluarnya. Berarti nanti dicek ya teman-teman ya. Kadang mungkin bisa juga ya lokasinya ya nanti. Karena nanti teman-teman di sini di SAM apa namanya masuknya kan tadi. Kalau saya kan di bin. Jadi tergantung lokasi yang teman-teman tentukan. Nah ini kebetulan kan di file-nya di SAM. Jadi datanya keluarnya di SAM. Nah ini juga berpengaruh lokasinya. Jadi jangan misalkan ya tadi ya. Kasusnya teman-teman nulisnya di SAM. Teman-teman nyarinya di bin. Kan nggak ketemu gitu ya. Hati-hati ini juga. Karena backup restore kan nanti makanya tadi saya saranin kalau misalkan nggak karena ini ya latihan gitu, saya minta teman-teman pakai PHP admin aja. Karena nanti keluarnya biar di-download gitu. Jadi filenya nggak bingung. Itu file restore backupnya ada di mana gitu. Karena saya sempat teman-teman ngecek beberapa ini ya apa sintaks gitu. Ini filenya mana gitu ya. Ternyata salah folder gitu ya. Jadinya dikiranya belum keluar gitu. Oke sip, Mas Hidayatullah silahkan nama dan NIM-nya dicek. Terima kasih ya. Ya Bu, sama-sama. Silakan teman-teman bisa mengetes sudah diambil untuk command line ya untuk single database untuk 2 orang ya tadi ya PHP admin sama ini ya untuk command line-nya. Silahkan teman-teman yang lain bisa mengetes untuk beberapa kode yang lain ya. Yang untuk mungkin beberapa database semua spesifik tabel, struktur tanpa data, kemudian yang datanya saja dan restore-nya. Silakan, ada yang mau coba? Bu, saya mau nyoba Bu, yang Boleh, spesifik Mas tabel. Rizky? Boleh. Silakan, Mas. Nanti berarti teman-teman ambil yang lain ya, kalau sudah diambil temennya ya. Yang spesifik Sudah tabel terlihat belum Bu? Ya. Masih proses. Jadi saya Bentar. ingin, oh iya. Sudah. Oke. Ya, jadi ini di sini saya menggunakan database hotel, di mana saya akan menampilkan tabel pegawainya Bu, yang spesifik tabelnya. khusus Ya. Ya ini sintaknya. Oke, ini ya. Nanti berarti disimpan di ini ya, hotel_pegawai ya, yang baru. Oke. Iya Bu. Boleh diperlihatkan Mas filenya biar kelihatan. Misalkan tadi ya kan cuman ngambil ini ya spesifik tabel tuh, ya biar kelihatan coba. Ya. Kalau Oke, full pegawai kayak gimana, cuman ngambil gimana biar teman-teman kelihatan tuh perbedaannya ya. Ini Bu, lokasi penyimpanannya. Oke, di sini ya, di SAM ya. Nah, ini ya teman-teman hati-hati ya, berarti di SAM ya. Oke. Ya bukan file di bin-nya. Ya. Silahkan yang aslinya gimana Mas? Sama oh, ya. file tabel ya berarti ya. Biar nanti kita lihat. Atau pakai PHP admin boleh. Cuman mau melihat ininya kan ya, daftarnya ya. Daftar dari ini lewat browser boleh. Cuma mau melihat strukturnya nanti sama dibuka di Notepad boleh. Mau lihat isiannya kan ya. Nah ini, oke. Ini untuk hotel pegawainya.
Oke, ada beberapa ya tabelnya ya. Tabel pegawai, oke, khusus tabel pegawai ya. Tabel pegawai, kemudian ada lagi nggak di bawah? Oke, cukup. Kemudian ambil tabelnya ya. Karena kebetulan memang satu ya, jadi nggak terlalu signifikan. Ya kan? Satu. Kalau ada beberapa mungkin nanti kelihatan. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa dilihat tadi Mas, yang apa diperlihatkan yang hanya ini saja, tabelnya saja. Pastinya sama sih harusnya dia. Hasil outputnya yang di Sampipi tadi. Nah, ini nanti mungkin teman-teman agak ini ya, kalau biasanya kan tinggal copy kode dan juga screenshot langsung ya. Kalau ini nanti teman-teman agak harus ngeliatin ya, mungkin oh filenya di sini atau filenya nanti kontennya ini gitu ya, nanti dicek lagi ya. Biasanya di presentasi itu juga memperlihatkannya jadi agak beberapa gitu. Nah, ini hotel pegawainya ya. Oh ini ya, oh ini tadi hotel pegawainya. Coba lihat yang Iya, Bu. pegawai Mas, maaf. Jadi bingung nih Oh, yang namanya. pegawai. Ya. Heeh, heeh. Jadi apa database utuhnya ya? Kan tadi cuman ininya saja, pegawainya sudah keambil kan tadi ya tabelnya. Yang database pegawainya berarti ya. Ya, coba boleh lihat ini tabel sama ininya. Nah, sebelum diambil tabelnya saja. Jadi aslinya sebelum di backup tabelnya saja. Original filenya. Oh, jadi mau lihat tabel yang asli ya, Bu? Mhm. Sebelum Oh ya, sebentar. ambil ininya saja. Sebelum keambil satu tabel tadi ya. Saya kira tadi salah baca ternyata. Saya kira tadi sumbernya ya. Original ininya. Data realnya. Boleh mau pakai command line boleh dipanggil. Boleh mau diliatin lewat ini boleh HP admin. Oke. Di sini pegawai ya. Oh, pegawai. Oke. Di sini ya, karena dia tabel pegawai ya cukup banyak ya tadi ya. Di tabel di hotel ya, ada pegawai dia hanya mengambil satu tabel ya Mas ya, yang pegawainya saja ya Ya, satu teman-teman. tabel aja, Bu. Sip. Karena dia ada banyak. Nah ini ya teman-teman ya contohnya. Silakan Mas Rizky silakan ya. Nama dan NIM-nya bisa dicatatkan di chat. Silakan teman-teman yang mau mengetes untuk yang lainnya. Yang semua belum. Tadi spesifik tabel Yang sudah no ya data, Bu. nomor 6. Oke, silakan Mas Aji. No data, Bu. Oke, silakan Mas. Yang datanya boleh. Silakan Mas. Nampilkan ya, Bu. Sudah terlihat, Bu? Masih proses Mas. Sebentar. Jangan-jangan di koneksi saya nih teman-teman. Aduh, takutnya lama. Coba di kalian gimana? Yang teman-teman yang lain gimana? Sudah Masih tampil? belum kelihatan, Dre. Oh, masih proses ya berarti. Coba di stop sharing, screen sharing lagi. Coba, takutnya ini bermasalah. Bentar, Bu. Coba. Yang lain gimana? Ah, sudah, sip. Bisa. Silakan dijelaskan yang mana? Ini, Bu, pakai database-nya yang UTS, Mhm. terus no data, terus jadi nama filenya UTS backup.sql. Oke. Boleh Settingnya diperlihatkan, Mas? Hasil ininya. ada di sini. Terus backup. Terus tadi muncul
aslinya yang mana, terus Oh, jadinya asli. gimana gitu. Kelihatan nggak? Gini, Bu. Nah, ini nih, kelihatan kan ya? Aslinya yang mana? Nah, UTS ya. Oh, ini ya UTS tablesnya ya. Oke. Kemudian ininya hasil outputnya yang baru apa hasil backupannya? Ini, Bu. Ini misalkan buku ya tadi ya. Ada buku nggak? Coba naik ke atas. Member itu buku-buku tuh. Nah, itu buku ada. Ini yang no data ya? Iya, Bu. No data ya Mas ya? Berarti ya. Iya. Betul. Ini kan cuman ininya ya, field-nya aja ya. Nggak ada datanya ya. Kalau ada data biasanya dia koma-koma gitu di dalamnya. Oke. Kayak gini ya teman-teman ya. Ini karena hanya field-nya saja ya nanti. Teman-teman kan cuman ambil kolom ya. Jadi nggak pakai ini ya, isian datanya. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Aji. Silahkan ya nama sama NIM-nya di chat. Kasih, Bu. Kita sudah sampai ke no data, teman-teman. Ada 4 yang sudah mencobakan teman kita. Spesifik tabel sudah. Kemudian tanpa data ya, yang no data. Silahkan. Yang beberapa belum, semua. Kemudian data saja dan juga restore ya. Silahkan. Masih saya beri kesempatan mungkin 1 kali lagi ya. Takutnya nanti saya dibilang kelamaan lagi. Silakan teman-teman. 1 kali kesempatan lagi deh. Ada yang mau coba nggak? Saya masih tunggu. Silahkan. Ada yang mau coba tidak? Untuk percobaannya. Untuk yang lain. Itu sudah. Lumayan. Sudah ada teman kita 4 orang yang sudah mencoba. Ada yang mau coba lagi tidak? Kalau tidak, mungkin ini. Nanti dikiranya nanti takutnya saya kelamaan gitu teman-teman. Saya nggak enak gitu. Saya ingat tuh nanti di warning sama Mas Andra. Sudah hampir menjelang waktunya gitu ya. Sudah mau ini ya, apa namanya, hampir jam 12 gitu. Gimana? Ada yang ini nggak? Ada yang mau mencoba? Oke, kalau belum ada, nanti silahkan ya di testing saja untuk apa namanya sintaksnya ya. Tadi itu saya ada sih teman-teman yang mana yang saya testing saya agak lupa karena berhubung tuh banyak ya beberapa sumber gitu. Dimana misalkan dalam satu page itu enggak semua sintaks yang diajukan untuk backup and restore itu bisa dijalankan gitu loh. Makanya kenapa saya nggak taruh ya di referensi. Karena ada beberapa gitu saya pilihin juga teman-teman, mana yang bisa jalan gitu ya, karena ada beberapa yang error. Jadi kayak tadi saya sampaikan untuk dikompres itu kan dia pakai kayak semacam ini ya, apa yang enggak tar sih tapi GZ apa gitu ya. Ada tipe apa tertentu di mana dia harus install kalau saya baca tuh. Lah, harus nambah juga. Makanya hal-hal kayak gitu saya hindari yang memang plain bawaan dari ini aja MySQL gitu ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman, untuk sementara nanti itu dulu ya teman-teman ya. Kebijakan kita terkait dengan proyek tadi yang sudah kita diskusikan di awal. Kemudian mungkin sebelum kita closing, teman-teman bisa minta tolong untuk open kamera ya untuk dokumentasi. Saya lupa tadi malahan kelas yang sebelumnya belum. Nah nanti yang nggak bisa nggak apa-apa, hanya untuk dokumentasi saja. Silahkan yang mau join bisa apa menyalakan kamera. Yang nggak bisa nggak apa-apa teman-teman. Untuk dokumentasi aja nanti bisa dilanjutkan ya percobaannya. Sama kok untuk seperti biasa pengumpulannya masih seminggu. Oke, saya hitung mundur dulu ya untuk slide 1. 5, 4, masih ada yang mau join? Silakan teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya, saya save dulu. Kemudian untuk slide 2 ya, saya hitung mundur teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk partisipasinya di kelas kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nanti tinggal selamat mencoba ya tadi ya beberapa sintaks baru ya. Atau mungkin memang mungkin teman-teman sudah pernah mencoba tetapi ini aja mengetes lagi gitu ya. Sintaksnya nanti silahkan. Kemudian nggak usah terlalu bingung, nanti didokumentasikan aja terutama untuk ininya saja. Penggunaan kalau kesulitan
nggak harus ini ya, kan tadi beberapa teman yang present tadi saya minta untuk memperlihatkan hasil. Jadi nanti fokuskan aja ke sintaksnya saja kalau kerepotan, yang di screenshot atau ditampilkan sama hasil outputnya aja gitu ya. Nanti misalkan oh file ini ada di sini, nggak harus detail isian di dalamnya diperlihatkan, nggak usah gitu. Oke, yang penting nanti teman-teman udah dapat aja file itu. Kalau misalkan teman-teman cek, oh bener sudah terbackup. Karena memang ada teman-teman yang ini ya, saya tes itu oke, filenya ada, tetapi dalamnya ternyata kosong. Jadi ternyata sintaks itu tidak berfungsi dengan baik atau mungkin ada kesalahan typo dan sebagainya gitu. Oke, saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mungkin ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya cukupkan ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya tutup Terima ya kasih, Bu. kelasnya. Terima kasih.